Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau baik-baik saja ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika ya. Sebelum itu Bapak sampaikan salam matematika. Semoga semuanya masih semangat mengikuti pelajaran yang Bapak berikan ya. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka langsung, mudah-mudahan pembelajaran ini tidak kalah dari pembelajaran langsung bertatap muka ya. Oke, untuk selanjutnya kalian simak dengan baik, perhatikan dan konsentrasi ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat bagian kedua ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai pengertian bilangan bulat, tapi Bapak ulangi lagi biar ingat ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Ya, itu pengertiannya ya. Kalau kita bikin dalam garis bilangan, itu ada seperti ini. Ini garis bilangan horizontal, di mana angka-angkanya dia berurutan ya, dari bilangan negatif paling kiri, kemudian min 4, kemudian dan seterusnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tidak terbatas ya. Nah, mulai dari angka 1 ke kanan itu berarti disebut bilangan positif ya. Kemudian mulai dari min 1, min 2, min 3 itu bilangan negatif ya. Depannya ada tanda negatifnya atau minusnya. Sedangkan 0 itu adalah disebut bilangan 0 atau bilangan netral. Nah, di garis bilangan itu ada aturannya ya. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ya, ini berarti min 5 ke kanan makin besar, dari min 4 makin besar, makin besar, makin besar, makin besar dan seterusnya ya. Nah, jadi ke kanan itu nilainya semakin besar ya. Yang perlu dibawahi adalah nilainya semakin besar. Kemudian semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil ya. Kalau Bapak urutkan itu berarti 5 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 3, lebih kecil lagi 2, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, dan seterusnya ya. Nah, itu aturannya ya. Jadi yang perlu diingat. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan. Jadi yang pertama, semakin besar angka yang positif, maka nilainya juga semakin besar ya. Jadi kalau nanti kita mengurutkan bilangan bulat tidak harus menggambar menggunakan garis bilangan, asal kita tahu makna kesimpulannya ya. Jadi tidak perlu kita repot-repot menggaris bilangan terus. Kalau sudah paham mengenai kesimpulannya nih, berarti kalian langsung bisa mengerjakannya ya. Nah, semakin besar angka yang positif, nilainya juga semakin besar. Yang kedua, semakin besar angka yang negatif, maka nilainya semakin kecil. Ya, ini perlu dipahami ya. Jadi makin besar angkanya negatif, itu justru nilainya semakin kecil. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Jadi kalian tugasnya adalah contohnya di sini, kalian disuruh mengurutkan bilangan yang dari nilainya terkecil ya. Di sini sudah ada angka min 2, 4, min 8, 7, 0, 9. Nah, kalau kalian disuruh mengurutkan dari yang paling kecil, kita bisa mengambil dari kesimpulannya ini. Karena kita mengurutkan dari yang paling kecil, berarti carilah angka yang paling besar tapi yang negatif ya. Angka yang paling besar tapi yang negatif. Berapa di situ angka yang paling besar tapi negatif? Adalah min 8 ya. Nah, ini walaupun angkanya paling besar tapi karena dia negatif, itu mempunyai nilai paling kecil. Ini di kesimpulan pertama ini ya. Semakin besar angka yang positif, nilainya semakin yang kedua maksud saya ya, semakin besar angka yang negatif maka nilainya semakin kecil ya. Jadi
cari angka yang negatif, tapi yang paling besar itu nilainya paling kecil ya. Setelah min 8, carilah angka yang negatif lagi, yang angkanya di bawah min 8. Berapa? Min 2 ya. Terusnya cari angka yang negatif lagi. Oh, sudah nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita cari yang 0. Betul. Setelah 0 kita cari angka yang positif tapi paling kecil. Angka positif di sini paling kecil berapa? Adalah 4. Ya, baru yang terakhir adalah 7 dan 9. Nah, dari sini kalian sudah paham bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang nilainya terkecil. Nah, kalau misalnya kalian disuruh mengurutkan kebalikannya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar, berarti tinggal kalian balik saja ya. Ini 9, habis itu 7, 4, 0, min 2, min 8. Jadi tinggal dibalik saja di bawahnya sini. Kalau kalian disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Kira-kira satu contoh sudah cukup belum? Oh, belum. Oke, Bapak tambah ya. Contoh yang kedua. Mudah-mudahan contoh yang kedua ini kalian sudah benar-benar paham ya. Nah, di sini Bapak sudah punya bilangan. Angkanya terdiri dari 6, min 5, min 12, 1, min 3, 0 ya. Perintahnya sama. Disuruh mengurutkan dari yang nilainya terkecil ya. Nah, berarti sama kayak tadi. Karena kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita cari angka yang negatif tapi angkanya paling besar. Nah, kalian perhatikan di sini. Yang mana yang negatif paling besar? Yaitu negatif 12 ya. Nah, itu justru nilainya paling kecil karena dia negatif. Cari lagi yang negatif tapi yang angkanya di bawahnya 12. Nah, berapa? Min 5 ya, min 5. Setelah itu baru cari yang negatif lagi yang di bawahnya min 3. Habis itu kalau ada 0, 0. Kalau yang negatif sudah habis ya. Oh, ada 0 ya. Setelah itu cari baru yang positif tapi yang angkanya paling kecil, yaitu 1 ya. Dan terakhir berapa? 6. Oke. Nah, ini kalau disuruh mengurutkan dari yang nilainya paling kecil. Nah, kalau kalian disuruh mengurutkan terbalik, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar, ya tinggal dibalik saja ini ya posisinya ya. Ini paling depan sini. Habis itu 1, terus 0, habis itu min 3, min 5, baru min 12-nya yang terakhir ya. Itu cara mengurutkan bilangan bulat ya. Jadi kalian harus memperhatikan dari kesimpulannya ini. Nah, kalau kalian dari kesimpulan ini belum paham, boleh kalian menggunakan memakai garis bilangan ya, silahkan bebas. Matematika banyak cara, silahkan gunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Untuk mendalami materi, berikut Bapak kasih beberapa soal ya, supaya kalian benar-benar lebih paham mengenai bilangan bulat. Jadi amati dan tetap konsentrasi ya. Nah, A itu ada angka 34.281 dan 7.968. Nah, di antara bilangan ini dengan ini, manakah yang bernilai lebih besar? Nah, ini sama ini tuh kira-kira menurut kalian mana yang lebih besar? Nah, untuk melihat itu kalian perhatikan dulu. Ini bilangan positif. Ini juga positif. Berarti kedua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif, berarti yang bernilai lebih besar adalah yang angkanya lebih besar ya. Karena sama-sama positif, berarti yang lebih besar adalah yang angkanya lebih besar ya. Berarti jawabannya yang mana? Iya, 34.281 ya. Soal yang kedua, di situ ada negatif 281, kemudian 54. Nah, kalian disuruh mensisipkan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya.
Nah, ini kalau kalian perhatikan di antara bilangan berikut, ini sama ini, kita lihat mana yang lebih besar. Kira-kira negatif 281 ini lebih besar dari 54 atau lebih kecil? Kita lihat di sini ternyata 281-nya negatif, ya, bernilai negatif. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, negatif sama positif itu sudah pasti nilainya lebih besar yang positif, ya. Jadi kalau ada dua bilangan, satunya negatif, satunya positif, ditanya mana yang lebih besar? Pasti jawabannya yang positif, ya. Yang negatif itu selalu lebih kecil nilainya dibanding yang positif. Berarti ini lebih kecil dari 54. Karena lebih kecil berarti kita pilih tandanya yang ini, ya. Min 281 kurang dari 54, ya. Kurang dari boleh, lebih kecil juga boleh, ya. Jadi min 281 kurang dari 54 atau min 281 lebih kecil dari 54. Ini nilainya lebih kecil, ya, dibanding 54 karena dia positif, ini negatif, ya. Walaupun ini angkanya lebih besar, ya. Lebih gede ini angkanya. 200-an, ini baru 54 aja, ya. Tapi karena dia negatif berarti dia lebih kecil, ya, nilainya. Kita membicarakan nilai, ya. Yang soal ketiga, lawan bilangan dari 462. Nah, kalian disuruh mencari lawan bilangan 462. Yang perlu kalian ingat, lawan bilangan positif itu adalah negatif, ya. Sedangkan lawan bilangan negatif itu positif. Nah, di sini berarti lawan bilangan 462 berapa? Karena ini positif berarti lawannya negatif, ya. Berarti jawabannya min 462, ya. Paham, ya? Gampang, ya? Gampang sekali. Ya, pokoknya kalau bilangan positif lawannya negatif, bilangan negatif lawannya positif, ya. Nah, di sini ada soal nomor 4, itu M lebih dari negatif 5, M kurang dari 8, ya. Jadi kalian disuruh sebutkan semua bilangan bulat yang memenuhi pernyataan berikut. Nah, di sini ada bilangan namanya M, ya, namanya M. M ini angkanya lebih dari negatif 5 kurang dari 8. Nah, kalian disuruh menyebutkan bilangan berapa aja sih yang lebih dari min 5? Nah, tahu nggak kira-kira? Kalau nggak tahu, kalian bisa menggunakan garis bilangan, ya. Berarti yang berada atau yang lebih besar dari min 5 berapa aja? Nah, jawabannya adalah yang lebih besar dari min 5 adalah min 4. Ini, ya, ini lebih besar ini walaupun angkanya lebih kecil karena dia negatif, ya. Jadi ini nilainya lebih besar dari min 5. Jawabannya min 5, min 3, min 2, urut, ya. Min 1, 0, 1, sampai berapa urutnya? Sampai 7. Kenapa nggak sampai 8? Karena di sini M kurang dari 8. Nah, jadi ini jawabannya. Harus lengkap dan pas. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Kalau kurang salah, kalau lebih salah juga. Jadi harus pas sesuai pernyataan soal tersebut, ya. Paham, ya? Oke, lanjut. Nah, kalau sudah paham, ada tugas buat kalian supaya nanti tahu kira-kira kalian sudah memahami materi yang Bapak berikan atau belum, ya. Tugasnya adalah silahkan kalian buka buku LKS kalian. Nah, di situ ada tugas individu 1, yaitu di halaman 3 dan 4, ya. Jadi di buku LKS silahkan kalian buka, ada di halaman 3 dan 4. Tugasnya adalah tugas individu 1, mulai dari nomor 1 sampai 5, ya. Nah, kalau kalian tadi konsentrasi menyimak apa yang Bapak berikan, penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, saya yakin kalian semuanya paham dan bisa mengerjakan soal-soal tersebut, ya.
Oke, selamat mengerjakan dan semangat ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video yang Bapak berikan, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.